Shalom students, kembali kita belajar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke students, kita lanjutkan pembelajaran kita. Dan pembelajaran hari ini silakan simak baik-baik dan kerjakan nanti tugasnya ya. Kita masuk ke bab 3, yaitu gereja yang hidup di dunia. Ini bahan Alkitabnya dan ini tujuan pembelajarannya. Oke, materi pembelajaran kita yang pertama gereja yang memberitakan, yang kedua gereja yang bersekutu, yang ketiga gereja yang tidak membeda-bedakan, dan keempat kesaksian pendeta Martin Luther King. Kita masuk langsung ke gereja yang memberitakan. Dalam kehidupan persekutuan, orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau atau pemberitaan. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian sekarang, mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain, misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan dan lain-lain. Gereja yang bersekutu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44, kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya itu Yesus membagikan kehidupannya dengan kita manusia. Hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malamnya yang terakhir bersama murid-muridnya. Perjamuan inilah yang hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Inilah yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul ketika di situ dilaporkan bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain. Seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Gereja, kita lanjutkan lanjutan materi kita, yaitu gereja yang tidak membeda-bedakan. Ya, Kisah Para Rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat 47 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Orang-orang yang bukan Kristen yang ada di sekitar mereka dan melihat kehidupan kelompok baru ini tampak senang dengan mereka. Tidak mengherankan apabila setiap hari semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok ini.
Kita juga menyaksikan bagaimana masyarakat kita membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Di berbagai perusahaan dan kantor, misalnya perempuan mendapatkan hanya setengah atau 2/3 gaji daripada yang diterima laki-laki, meskipun tugas dan pekerjaan mereka sama. Di banyak keluarga, anak-anak perempuan belum dapat menikmati kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan saudara-saudara laki-laki mereka. Dengan demikian, ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, maka persekutuan gereja mestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan, dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Nah, tugas kita pada hari ini, sebutkan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu pada hari Minggu hingga Sabtu. Kebaktian Minggu sudah tentu, apalagi pada hari-hari yang lain kemungkinan di gerejamu ada persekutuan rumah tangga atau persekutuan di wilayah dan sejenisnya. 2. Topik-topik apa lagi yang biasanya kamu dengar dalam kerukma di dalam kebaktian-kebaktian di gereja kamu? Yang ketiga, bagaimana dengan pengalaman kamu sendiri dengan gerejamu? Apakah kamu merasakan bahwa gereja kamu mencerminkan persekutuan yang digambarkan oleh Paulus yang telah meruntuhkan sekat-sekat pemisah antara orang-orang yang ada di dalamnya? Tidak ada lagi sekat-sekat antara orang Yahudi dan Yunani. Dalam konteks sekarang mungkin antara orang Kristen lama dan Kristen baru, antara hamba dan orang merdeka, antara orang yang miskin dan yang kaya, antara laki-laki dan perempuan. Coba tuliskan pengamatan kamu terhadap gereja kamu.